Gimana jadinya ya kalau gurihnya mac and cheese ketemu dengan aroma smoky dari sei sapi khas Kupang? Nah, di TNT hari ini kita bakal nge-fusion nih bareng dengan Chef Degan. Pastinya penasaran bukan? Nah, ikutin terus, jangan dicepet-cepetin ya sahabat rasa. Halo sahabat rasa, bertemu kembali dengan saya Chef Theo. Nah, di program TNT, Chef Theo dan teman-teman. Nah, kali ini kita akan tetap masak dengan bahan utama daging. Nah, kita akan masak sedikit nabraknya tapi nabrak yang luar biasa. Kira-kira apa ya? Nah, kebetulan hari ini tuh saya kedatangan seorang tamu yang sangat spesial. Beliau adalah mentor saya, sahabat, teman, guru untuk berdiskusi, saling tukar pikiran. Pasti penasaran kan? Cluenya yaitu beliau adalah mantan juri MasterChef Season 2, Season 3, dan Junior 1. Siapa dia? Kita sambut Chef Degan Septo Aji. Halo Chef, apa kabar Chef? Sehat Chef? Sehat dong. Monggo, the stage is yours and I'm becoming your commis today. Tuh, katanya saya dapat bantuan hari ini. Oke, Oke. kita punya apa nih hari ini? Chef, monggo. Oke, hari ini saya bikin sesuatu yang sebetulnya Western food ya. Ya. Masakan barat ya, yang sebenarnya disukai banyak sekali anak-anak, keluarga, comfort food, yang mungkin kalian juga tahu, mac and cheese. Ay, sedap. Mac and cheese ini sebetulnya kalau di barat ya comfort food. Yes, betul. Bisa masak di rumah, di restoran juga dapat. Pokoknya intinya kita tahu Chef. Masak dulu, mikirnya belakangan. Ya, betul. Kemudian kan ada onion, bawang bombay, ada bacon ya kalau Betul. yang baratnya. Tapi kita ubah sedikit. Jadi ada flavor Indonesia di dalam mac and cheese-nya. Jadi onion, bawang bombay kita tetap pakai onion, bawang bombay karena kita cari gurihnya. Betul. Kemudian dagingnya yang biasanya di barat pakai bacon, kita pakai daging CI. Ya. Jadi Kebayang nih. Ya kebayang karena ada dikit lemaknya juga, ada Smoky flavornya, betul. Kemudian rasanya rasa Indonesia. Betul. Ya. Selain gurih dari bawang, dari CI-nya, juga kejunya dong. Ya. Nah, yang terakhir yang membuat ini lebih Indonesia lagi, kita kasih serundeng. Ini dia. Endingnya tuh ada serundengnya, jadi ada crunchy, ada gurih, ada manis, ada rasa kelapanya. Jadi kembali ke Indonesia, kembali ke eksotisnya. Ya. Sedap. Oke. Teksturnya komplit ya. Nah, ini sudah ada makaroni. Kita menggunakan makaroni. Mungkin saya jelasin dulu ya bahan-bahannya ya kalian. Namanya mac and cheese ya, macaroni and cheese. Jadi di sini kita ada makaroni pasta ya seperti ini. Kalau kalian seandainya nggak punya makaroni, mau menggunakan pasta yang lain juga boleh ya. Kalau bisa pasta yang pendek, jangan terlalu panjang. Pertama kali kita harus masak pastanya dulu. Ini airnya sebentar lagi mendidih, ini belum full mendidih. Kalian kalau masak pasta harus kasih garam yang cukup banyak maksudnya, ya. Karena kalau pastanya nggak ada rasanya, nggak enak, kurang enak. Minyak nggak usah, ya nggak. Nanti kalau pasnya udah mateng, boleh dikasih minyak supaya nggak melengket. Tapi pas masak pasnya nggak usah dikasih minyak, ya. Save money. Oke. Minyak sedikit untuk onionnya aja. Ini nih rahasianya sahabat rasa. Ada di tumisan pertama. Biarkan minyak terpadu dengan bawang bombay-nya supaya menghasilkan rasa yang manis. Kan kalau mac and cheese kan identik sama western ya. Ya, betul. Gimana kita tuh menjaga supaya kedua kebudayaan nih ngeblend nih Chef. Ya. Tantangannya di mana ya? Ya, tantangannya biasanya di bahan sih. Iya, betul. Ya, tantangannya biasanya kalau gitu di bahan. Di bahan sama cita rasa yang bisa menyatu dengan mac and cheese-nya, ya. Baconnya diganti dengan daging CI, ya. Ini Chef udah mendidih nih ya. Ini udah mendidih, ini bagus. Sahabat rasa, kali ini untuk sausnya nih udah instan nih dan sudah banyak juga di supermarket ataupun pasar-pasar. Work smart dan efisien kalau kata Chef Degan mah. Jangan takut buat saus keju ngegumpal kalau sudah beli yang sudah jadi seperti ini. Tapi untuk mendapatkan nanti lumer cheese-nya itu kita tambah nanti pakai cheddar yang lebih lumer ya.
Nah sekarang teh, ini Yes. lo matiin aja dulu, Hah? ini matiin dulu sambil kamu motong CI-nya. Oh, Nanti iya. kita masukin CI-nya ke sini, Nice. ya. Chef, ngomong-ngomong buat smoke beef nih kayak Ya. sei. Ya. Idealnya berapa lama ya? Kan tergantung juga dari besarnya si daging itu ya. Ya. Kalau Ini ini kemarin saya kan bikin berapa lama Chef? Kecil kan ini kan? kecil sih itu. Itu paling slowly 6 jam aja. 6 jam ya? Nah, Oke, saring aja. sahabat rasa, saya akan saring pastanya dulu ya. Jangan dicuci pakai air ya. Saring aja, buang airnya. Kemudian dikasih minyak. Nggak perlu pasta itu dicuci pakai air dingin. Sekarang kita switch dulu. Saya udah selesai. Sekarang Theo yang kesini dia Oke. masak ininya. Ini semua saya masukin Dia ya. masak CI-nya. Ini nggak usah masak lama ya, cuman ditumis aja supaya nyatu aja. Karena CI-nya udah mateng ya. Kita cuman mau nyampur aja. Lebih Sebentar ke aja. biar panas aja, hangat Betul, aja ya. betul. Lalu potong sei sapinya jangan terlalu tipis. Cukup dioseng-oseng sei sapinya dengan bawang bombaynya. Ini ya, ini pastanya udah mateng dan matengnya juga pas ya, nggak terlalu al dente tapi ada softnya dikit, jadi pas nanti dimakan enak. Nah, nih Chef, ada satu pertanyaan nih. Kalau menu kayak gini nih, kita ngomongin dunia industri ya. Di restoran tuh kira-kira prospeknya gimana ya? Diterima nggak gitu? Oh, sangat diterima. Kalau yang gini sangat diterima karena mac and cheese is comfort food. Betul. Tergantung kamu punya restoran seperti apa. Kalau fine dining ya nggak mungkin kita presentnya seperti ini ya. Ya. Jadi harus lebih menarik lagi presentasinya. Kalau seandainya kita ngomongin family resto, comfort food ya, ini pasti kejual. Kalau mau lebih kecil ya beli kokotnya Pirexnya yang kecil, yang individual juga bisa. Nanti langsung nyimpennya gampang, panasin gampang, Betul. servingnya gampang ya. Sekarang kita siram dengan sisanya. Coba kamu siram sampai rata ya. Ini pasta yang memang yang ada lubang-lubangnya, makaroni penne itu memang khusus pasta yang dimasak dengan saus banyak. Supaya sausnya masuk ke lubangnya pas kita makan nanti ada sensasinya tuh yang di dalam lubang itu ya. Sahabat rasa, lihat nih. Nah, kayak Sih, gini ya. kalau tadi pas dimasukin ke kokotnya ini sedikit kering, cuman ada dikasih beberapa sausnya. Ketika sudah ditambahin sausnya di atasnya lagi, dia akan turun. Ya, gravitasi. Oke, Chef. Sekarang kita pakai mesin ginter. Oke. Monggo, kamu yang jalanin nih. Oke, Chef Rika tadi minta di 170 170 aja ya. 170. 10 menit. Masuknya 10 menit, nanti kalau memang kurang kita keluarin, kalau ya kurang, maksudnya kalau udah cukup kita keluarin, kalau belum kita tambah aja lagi ya. Oke, kita masukin sekarang. Sahabat rasa, kita masukin ke mesin printer, yes. Kelar. Oke, talking about this combi oven. Ini kalau di operasional seberapa penting nih buat di suatu restoran ataupun production house? Ya sangat penting lah kalau kita namanya kombi juga ya. Ya. Jadi kombinasi kan ada macam-macam Ya, betul. metode cookingnya yang bisa dipakai ya. Yang sangat penting di dalam operationalnya kan makan juga satu makan tempat ya. Satu tempat bisa bikin segalanya di situ ya. nggak? Keduanya mungkin dari heatnya kan bisa dari rendah sampai tinggi banget Betul. ya. Jadi kita variasi masaknya bisa macam-macam Ya. gitu loh. Ya. Kebetulan sahabat rasa ini kita yang di sini tuh yang pakai gas. Jadi dia tuh hemat banget gasnya ya. Terus kemudian ini udah LCD, terus touchscreen, apapun yang kita masak itu bisa langsung di save di sini, Chef. Jadi nanti suatu saat kita kepengen masak apa lagi, nggak ribet lagi gitu loh. Tinggal cari apa yang udah kita simpen di sini, pencet, keluar. Ribetnya di awal aja. Ribet di awal aja, betul. Pintunya itu sliding ya, biasanya cuma dibuka doang. Ini bisa slide ke belakang, jadi pas pada saat orang biasanya hektik di dapur tuh nggak mengganggu. Terus ininya udah double glass ya? Double glass, ya. Terus ada probe thermometer as always. Terus kemudian yang bikin lebih lagi, dia udah ada smoke chambernya di dalam. Jadi tinggal pakai kotak kecil gitu, dikasih smoke chip, wood chips gitu, udah kelar.
Artinya kalian bisa bikin CI-nya sendiri di sini. Pas banget nih sama menu yang kita bikin buat hari ini. Nah, jadi Tuh. mungkin lain kali kita bisa bikin CI-nya. Pakai ini ya. Oke. Kalau mau atasnya lebih bagus lagi, naikin ke 220. Kita 210 deh. kita force to end Ya, oke. Force to end. Sekarang Kemudian naikin ke 210 deh. Mestinya sih dia nanti warnanya bagus. Kalau mau lebih cepat lagi karena di bawahnya tuh udah panas. Dia kan udah panas. Kalau dia udah mendidih artinya dalamnya udah panas. Yang kita butuh hanya karamelisasi permukaannya aja. Look at this, sahabat rasa. Warna golden brown yang menawan. Sederhana tapi berkelas restoran. Biar makin dapat gurihnya, kami beri taburan serundeng di atas mac and cheese-nya. Biar fusionnya lebih terasa dan masih cocok banget dengan lidah kita. Ngeblend deh. Oke, saya Chef Theo dan juga Chef Degan pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di segmen TNT selanjutnya. Selamat berkumpul dengan keluarga. Komen saya harus ngundang chef siapa lagi ya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen gua mau masak apa lagi. Bye-bye. Perpaduan sempurna Barat dan Timur berhasil kita taklukkan hari ini. Sampai jumpa di resep istimewa berikutnya. Catat resepnya, pelajari cara memasak step by stepnya di video ini. Hanya di YouTube TNT Crown Horeca. Keep cooking and stay creative.